Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Detik-detik proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 didahului dengan beberapa peristiwa penting. Beberapa hari menjelang proklamasi terjadi peristiwa Rengas Dengklok yang ditandai menyerahnya Jepang kepada sekutu, hingga penyusunan naskah proklamasi. Jepang lumpuh karena hantaman bom atom pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki. Mereka menyerah kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Awalnya, kemerdekaan Indonesia akan dihadiahkan oleh Jepang dengan dibentuknya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno juga sudah memiliki pandangan sendiri akan memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Akan tetapi, dengan menyerahnya Jepang kepada sekutu membuat sekelompok orang ingin kemerdekaan Indonesia disegerakan tanpa menunggu keputusan Jepang. Hal itu menimbulkan perbedaan pendapat antara golongan tua dengan golongan muda yang terdiri atas beberapa perkumpulan. Golongan muda ingin kemerdekaan segera diproklamasikan. Sebaliknya, golongan tua tidak sepakat karena tidak ingin ada pertumpahan darah, mengingat anggota pasukan Jepang di Indonesia masih banyak. Hal tersebut berlanjut pada penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta oleh sekelompok pemuda. Soekarno-Hatta diculik pada tanggal 16 Agustus tahun 1945 dan dibawa ke Rengas Dengklok, sebuah kota kecil dekat Karawang. Dalam penculikan itu, Soekarno didesak para pemuda. Namun, Soekarno tetap berpegang teguh untuk melaksanakan rencana proklamasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Menurut Soekarno, angka 17 adalah angka yang suci. Saat itu, Agustus merupakan bulan suci Ramadan. Selain itu, tanggal 17 Agustus tahun 1945 bertepatan dengan hari Jumat yang dipercaya sebagai hari suci. Sementara itu, di Jakarta, Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Wikana dari golongan muda membicarakan kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, mereka bersepakat Soekarno dan Hatta dijemput untuk kembali ke Jakarta, dengan jaminan proklamasi kemerdekaan akan diumumkan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, tanggal 16 Agustus tahun 1945. Perumusan teks proklamasi dilakukan di ruang makan kediaman Laksamana Muda Maeda Tadashi. Teks dirumuskan bersama oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Kalimat pertama proklamasi merupakan saran dari Ahmad Subarjo, sedangkan kalimat terakhir disempurnakan oleh Muhammad Hatta. Bagi Hatta, kalimat pertama merupakan pernyataan dari kemauan bangsa Indonesia dalam menentukan nasibnya. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 pukul 4 waktu Indonesia Barat, Soekarno membuka pertemuan dini hari dan naskah proklamasi kemudian diketik oleh Sajuti Melik. Setelah jadi, Soekarno dan Hatta langsung menandatangani teks tersebut. Pada pukul 5 waktu Indonesia Barat, para pemimpin bangsa dan tokoh pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia di rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat atau waktu Jawa menurut versi lain. Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja sebagai pekerja pers dan di kantor berita untuk memperbanyak naskah proklamasi dan menyebarkannya ke seluruh dunia. Bendera yang dijahit dengan tangan Fatmawati Soekarno sudah disiapkan. Bentuk dan ukuran bendera itu tidak standar karena kainnya berukuran tidak sempurna. Sementara itu, rakyat yang telah mengetahui akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan telah berkumpul. Tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, akhirnya Soekarno dan Hatta atas nama bangsa dan rakyat Indonesia berhasil membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada hari Jumat tanggal 17 Agustus tahun 1945.